Keputusan Israel untuk melanjutkan perang di Gaza semakin mendapatkan penentangan. Kok bisa? Ya, pasalnya ratusan prajurit cadangan Angkatan Udara Israel menyerukan penghentian perang Gaza. Hal itu berbanding terbalik dengan pemimpin mereka yang menginginkan perang terus berlanjut di Gaza. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sebuah surat yang ditandatangani para prajurit cadangan dan pensiunan perwira di Angkatan Udara Israel, mereka menuduh pemerintah membahayakan para sandera yang ditahan oleh Hamas. Mereka juga menyoroti perpecahan yang semakin besar dalam penanganan perang. Ya, ratusan prajurit dan pensiunan perwira di Angkatan Udara Israel itu menandatangani sebuah surat pada Kamis 10 April 2025. Mereka mendesak pemerintah Israel untuk menyetujui kesepakatan dengan Hamas untuk mengembalikan para sandera, bahkan dengan harga menghentikan perang di Gaza. Menurut surat itu, melanjutkan perang akan menyebabkan kematian para sandera dan menyatakan bahwa hal itu didorong oleh kepentingan politik, bukan keamanan. Surat yang ditandatangani oleh sekitar 1.000 orang, termasuk mantan kepala staf dan mantan pemimpin militer senior lainnya, telah menunjukkan adanya perpecahan yang semakin besar di tubuh militer Israel terkait penanganan perang. Padahal, Angkatan Udara Israel telah menjadi bagian penting dari upaya Israel di Gaza dengan melakukan serangan yang telah meratakan sebagian besar daerah kantong tersebut dan menewaskan ribuan orang. Seruan tersebut mencerminkan keprihatinan yang meningkat mengenai nasib para sandera setelah gencatan senjata yang goyah antara Israel dan Hamas runtuh pada pertengahan Maret 2025. Surat itu pun langsung mengundang amarah dari kantor Perdana Menteri Israel. Kantor Perdana Menteri Israel menyebut pernyataan yang melemahkan pasukan pertahanan Israel dan memperkuat musuh Israel selama masa perang tidak dapat dimaafkan. Sementara itu, militer Israel mengatakan mereka telah memutuskan untuk memberhentikan para prajurit yang menandatangani surat tersebut meskipun jumlah yang akan dipecat diperkirakan tidak akan banyak. Militer Israel menambahkan, sebagian besar orang yang menandatangani surat tersebut sedang tidak dalam masa tugas aktif. Surat tersebut merupakan bentuk kritik berskala besar yang tidak biasa dari para anggota Angkatan Udara tentang cara perang yang dijalankan. Bahkan pilot Angkatan Udara pernah mengancam akan berhenti bertugas di militer selama protes nasional pada 2023. Hal itu disebabkan adanya upaya pemerintah yang sangat memecah belah untuk mengurangi kekuatan lembaga-lembaga, termasuk Mahkamah Agung sebagai pengawas pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Seorang mantan perwira senior Angkatan Udara Mayor Jenderal Nimrod Sefer mengatakan ia telah menandatangani surat tersebut karena ia merasa para sandera di Gaza semakin rentan. Para pejabat tinggi militer juga telah mendesak gencatan senjata di belakang layar. Mereka berharap untuk membawa pulang lebih banyak sandera dan memberikan istirahat kepada pasukan yang lelah. Para pengkritik Netanyahu juga menuduhnya memprioritaskan kelangsungan hidup politiknya di atas kembalinya para sandera. Namun mitra koalisi sayap kanan Netanyahu telah mengancam akan keluar dari koalisi jika dia mengakhiri perang tanpa mengalahkan Hamas. Bagi warga Palestina di Gaza, kampanye pengeboman Israel yang baru telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 1.000 orang di Gaza telah terbunuh sejak perang dimulai kembali. Para pejabat Israel mengatakan serangan udara mereka telah menargetkan militan Hamas dan infrastruktur persenjataan mereka. Israel juga menyebut serangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada Hamas untuk membebaskan lebih banyak sandera. Serangan terbaru militer Israel di Gaza pun membuat perintah evakuasi meluas. Citra satelit menunjukkan militer Israel telah mengambil alih Rafah dengan pasukan yang mendekati kota paling selatan di Gaza dari dua arah. Bahkan Netanyahu mengatakan Israel akan membangun sebuah koridor baru di Gaza yang diisyaratkan akan memutus wilayah di kota selatan Rafah dari wilayah lainnya.
Israel sendiri telah menghadapi kecaman internasional atas serangan udara yang telah menewaskan puluhan ribu orang di Gaza. Akibat dimulainya lagi serangan Israel, banyak pasien di ruang gawat darurat dirawat di lantai karena rumah sakit tidak memiliki tempat tidur gratis. Bahkan sistem perawatan kesehatan Gaza sedang berjuang untuk mengatasi korban jiwa, terutama setelah Israel memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza pada tanggal 2 Maret 2025, termasuk pasokan medis dan bahan bakar. Terbaru, militer Israel mengatakan pada Jumat 11 April 2025 bahwa pasukannya telah mulai beroperasi di Sajaiye untuk memperluas zona penyangga di sebelah perbatasan Israel dengan Gaza. Militer Israel juga telah memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan beberapa bagian Gaza Utara. Dengan keputusan Israel yang kembali melakukan serangan udara dan Israel serta Hamas yang gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata, Israel pun menghadapi gelombang protes dari warganya sendiri. Mereka berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Selasa 25 Maret 2025. Dalam aksinya, mereka menyerukan kepada Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan guna membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Rakyat Israel juga menginginkan adanya demokrasi dan tidak menginginkan perang terjadi lagi. Bahkan mereka mengakui tidak percaya dengan Benjamin Netanyahu. Selain harus menghadapi protes dari warga negaranya sendiri, pemerintah Israel juga harus menghadapi protes dari prajurit cadangan angkatan udaranya. Apakah pemerintah Israel akan mempertimbangkan kritik-kritik tersebut demi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan para sandera? Atau Israel kekeh memilih jalan perang dan menghabisi Hamas? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.